Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kita berjumpa kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan ya untuk materi keanekaragaman hayati bagian yang kedua. Kita mulai saja untuk soal yang pertama, contoh tempat pelestarian keanekaragaman hayati secara ex situ adalah. Jadi berdasarkan caranya, pelestarian keanekaragaman hayati itu ada dua macam ya, ex situ dan in situ. Pelestarian keanekaragaman in situ itu adalah pelestarian di mana dilakukan di habitat aslinya. Jadi kalau in situ itu di habitat aslinya, kalau ex situ maka organisme yang dilestarikan itu dipindah dari tempat aslinya, jadi dibuatkan tempat yang tertentu. Baik, kita lihat pilihannya. Yang A, kebun raya dan kebun binatang. B, cagar alam dan taman nasional. C, taman wisata dan hutan lindung. D, kebun raya dan taman nasional. E, kebun binatang dan hutan lindung. Jadi pilihan yang benar yang mana? Ya, jawaban yang betul adalah yang A, kebun raya dan kebun binatang. Ini cara pelestarian secara ex situ. Sedangkan yang B ini in situ semua. Yang C ini juga in situ semua. Yang C ini in situ semua ya. Yang D ini kebun raya ini ex situ, taman nasional in situ. Kemudian yang E, kebun binatang ex situ, hutan lindung in situ. Jadi sekali lagi nomor 1 jawabannya yang A. Lanjut soal yang kedua, suatu daerah yang dibiarkan apa adanya sebagai suatu ekosistem yang bebas dari segala macam eksploitasi disebut A, suaka marga satwa, B, cagar alam, C, taman bunga, D, taman nasional, E, kebun raya. Mana yang betul jawabannya? Jawabannya yang betul adalah yang B. Jadi cagar alam. Jadi cagar alam itu memang dibuat terbebas dari segala macam eksploitasi. Ini penjelasannya ada di video sebelumnya ya, pembahasan soal bagian yang pertama. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Seluruh keanekaragaman genetika yang ada dalam suatu populasi disebut A, suaka, B, habitat, C, genus, E, ekosistem, E, plasma nutfah. Jawaban yang betul adalah yang E, jadi plasma nutfah. Jadi seluruh keanekaragaman hayati itu dikenal dengan istilah plasma nutfah. Ini jadi kaitannya dengan genetika ya, dengan gen. Baik, lanjut soal nomor 4. Kita baca dulu. Tempat perlindungan tanaman yang juga menjadi tempat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah A, suaka marga satwa, B, cagar alam, C, taman bunga, D, taman nasional, E, kebun raya. Yang mana pilihan yang benar? Kita lihat dulu soalnya ya. Soalnya ini penekanannya pada tanaman, juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang mana kira-kira? Jadi kalau tanaman berarti yang A ini tidak termasuk, karena ini satwa ini perlindungan fokusnya ke satwa ya. Yang betul adalah yang E, jadi kebun raya. Kenapa tidak cagar alam? Karena cagar alam itu tidak boleh ada campur tangan ya. Makanya di situ tidak ada proses pendidikan, tidak ada
proses pengembangan pengetahuan, jadi dibiarkan apa adanya. Nah, kalau taman bunga ini lebih umum ya, lebih umum. Sedangkan taman nasional itu tujuannya selain pelindungan, tidak hanya tanaman, tapi juga hewan juga ini. Jadi nah, kalau ini yang betul yang kebun raya, jadi ini fokusnya memang ke tanaman, maka namanya kebun raya. Misalnya ke kebun raya Bogor itu koleksinya adalah tumbuh-tumbuhan yang memang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lanjut soal nomor 5. Hutan bakau di Kalimantan, hutan hujan tropis di Jawa Barat, dan sabana di Papua merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat A. Genetik, B. Spesies, C. Ekosistem, D. Populasi, E. Individu. Kita ingat kembali, tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3, tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Jadi pilihannya kalau tidak B yang C. Nanti karena ini kaitan dengan ekosistem, tentu pilihannya yang C. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Penebangan kayu di hutan harus memenuhi persyaratan tertentu agar kelestarian terjaga. Persyaratan tersebut diantaranya, kita lihat pilihannya A. Tebang habis tanam lagi, B. Penebangan minimal, C. Sistem tebang pilih, D. Penebangan maksimal, E. Reboisasi di pinggir hutan. Mana pilihan yang tepat? Ya, yang tepat adalah sistem tebang pilih yang C. Sistem tebang pilih itu maksudnya pohon-pohon ditebang, dipilih ya, yang usianya memang sudah lanjut ya, yang sudah memenuhi syarat tertentu sehingga itu sudah layak ditebang. Namanya tebang pilih. Ya, tidak asal menebang saja, jadi dipilih yang memang sudah saatnya ditebang, sudah layak ditebang ya. Nah, pilihan yang lain ini tidak tepat, yang adalah tebang habis tanam lagi. Ini kalau habis tanam lagi ini nanti akan sangat lama sampai tanamannya tumbuh besar, kan sangat lama ini. Jadi kalau habis nanti kesulitan untuk pemakaian selanjutnya. Penebangan minimal yang juga kalau misalnya terlalu sedikit tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan. Penebangan maksimal apalagi kalau ditebang habis ini juga tidak baik. Reboisasi di pinggir hutan, kalau reboisasi ini tidak cocok dengan soalnya ya, jadi karena ini kaitannya dengan penebangan kayu ya. Reboisasi memang kalau penebangan harus direboisasi, tapi tentunya tidak hanya di pinggir hutan saja. Di bagian di mana hutan pohonnya sudah berkurang, disitulah harus direboisasi. Baik, jadi pilihan yang tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 7. Kelompok mana yang merupakan keanekaragaman jenis? Jadi keanekaragaman jenis berarti ini keanekaragaman antar jenis ya. Jadi jenis organisme yang berbeda. Kita lihat mana yang organisme yang jenisnya berbeda. Pilihan pertama A. Buaya dan kadal, B. Merpati mahkota dan merpati pos, C. Kelapa hijau dan kelapa kopior, D. Padi pelita dan padi cisadane, E. Mangga romanis dan mangga gedong. Mana pilihan yang benar? Saya kira mudah nih ya. Jawaban yang betul adalah yang A. Buaya dan kadal. Kalau yang lain dari namanya, ini semua satu jenis semua. Masing-masing pilihan ini. Ya, jadi jawaban yang merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah A. Buaya dan kadal. Soal nomor 8. Garis wilis yang menghalangi penyebaran hewan merupakan garis pemisah antara pulau-pulau.
Jadi ini sebetulnya ya tidak menghalangi ya, tapi sebenarnya garis Willis itu kan garis imajiner, jadi garis yang tidak jelas yang dibuat Willis untuk membagi fauna-fauna Indonesia ya menjadi dua wilayah menurut Willis ini. Jadi bukan penghalang garisnya, jadi penghalangnya ya sebenarnya lautan ya, lautan. Garis tersebut memisahkan pulau-pulau yang mana? A. Sumatera dan Jawa, B. Jawa dan Bali, C. Kalimantan dan Sulawesi, D. Sulawesi dan Maluku, E. Maluku dan Nusa Tenggara. Jawabannya yang betul? Yang betul adalah antara C, ya antara Kalimantan dan Sulawesi. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Pulau-pulau di Indonesia menjembatani dua kawasan zoogeografi yang memiliki sifat yang sangat berlainan, yaitu jelas pilihannya A. Ethiopia dan Oriental, B. Oriental dan Australian, C. Australian dan Paleartik, D. Oriental dan Paleartik, E. Ethiopia dan Australian. Pilihan mana yang betul? Yang betul adalah yang B, kawasan Oriental dan Australian. Makanya Indonesia fauna Indonesia bagian barat itu bertipe Oriental, kawasan Indonesia Timur bertipe Australia. Seperti itu, karena makanya Indonesia menjadi jembatan ya, atau penghubung antara kawasan geografi Oriental dan Australia. Lanjut soal nomor 10. Tindakan-tindakan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati adalah, ya ini yang bisa mengakibatkan keanekaragaman hayati berkurang. Kita lihat pilihannya. A. Penanaman monokultur, B. Reboisasi, C. Tebang pilih Indonesia, D. Penganekaragaman makanan, E. Rotasi tanaman. Mana yang menyebabkan keanekaragaman berkurang? Pilihan yang betul adalah yang A. Penanaman monokultur. Monokultur, mono itu tunggal atau satu ya, kultur itu ya tanaman. Jadi penanaman monokultur maksudnya orang kalau menanam itu hanya satu jenis ya, jadi satu jenis tanaman terus sampai seterusnya. Nah, kalau ini dipraktekkan maka jenis-jenis yang lain akan punah karena tidak tertanam lagi. Jadi misalnya menanam satu tanaman, misalnya padi ya, kalau petani itu menanam padi jenis A terus, maka jenis yang lain bisa akan punah karena tidak tertanam. Atau menanam reboisasi, jenis tumbuhannya A saja, yang lain tidak pernah ditanam, maka yang lain akan punah. Nah, kalau terdapat jenis tanaman yang punah, berarti kan keanekaragamannya menurun. Ya, jadi pilihan yang betul yang A. Kalau reboisasi itu umum ya, reboisasi ini maknanya umum sehingga tidak akan menurunkan keanekaragaman hayati. Tebang pilih juga tidak akan menurunkan keanekaragaman hayati. Tebang pilih itu yang tadi yang menebang itu dipilih ya. Penganekaragaman makanan juga, kalau makanan kita beraneka ragam, maka tentu dibutuhkan jenis sumber makanan tersebut yang beraneka ragam. Berarti keanekaragaman hayatinya lebih banyak. Rotasi tanaman, ini berbeda atau kebalikan dari yang ini tadi, monokultur. Kalau rotasi berarti jenis-jenis tanamannya yang ditanam semakin banyak, berarti keanekaragaman hayatinya akan terjaga. Demikian, jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 11 berikut yang merupakan flora khas Papua. Jadi ini flora endemik ya. Ini soal kaitannya dengan flora endemik. Ada beberapa flora endemik di Indonesia.
Nah, salah satunya berasal dari Papua. Yang mana pilihannya A. Bunga rafflesia dan kayu eboni, B. matoa dan cendana, C. kruing dan kayu ulin, D. durian dan matoa, E. matoa dan buah merah. Mana yang betul? Yang betul adalah yang E, dari matoa dan buah merah. Ini dua tanaman buah ya yang khas berasal dari Papua. Sedangkan yang lain itu di wilayah yang lain ya. Kalau rafflesia itu di Sumatera, bagian Jawa, kemudian cendana ini Nusa Tenggara. Kalau kruing, kulin itu di Kalimantan ya. Nah, kalau durian itu tidak endemis tapi cenderung kosmopolit ya, ada di beberapa wilayah yang lebih sebarannya lebih luas ini durian itu. Jadi jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 12. Istilah yang menunjukkan gambaran kekayaan keanekaragaman hayati suatu wilayah adalah, nah ini istilah saja. Istilahnya apa? Kita lihat ya, ada A. bioprospeksi, B. biopestisida, C. bioteknologi, D. biodiversitas, E. biodegradasi. Yang mana istilah yang tepat untuk keanekaragaman hayati? Ya, saya kira ini mudah. Jawaban yang benar adalah yang D. biodiversitas. Lanjut soal nomor 13. Hutan Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Banyak mamalia besar hidup di kawasan hutan Kalimantan. Yang tergolong fauna arboreal adalah, ya jadi cara hidup fauna atau hewan itu ada beberapa cara ya. Ada 3 paling tidak. Yang pertama arboreal, kemudian akuatik dan terestrial. Akuatik itu cara hidup hewan di perairan ya, akuatik, ikan dan lainnya lah. Kemudian terestrial itu hidupnya di atas permukaan tanah. Arboreal itu hidupnya di atas pepohonan. Jadi cara hidup itu atau kita kenal sebagai habitat itu adalah waktu yang paling lama dihabiskan oleh hewan tersebut gitu ya. Jadi kalau arboreal itu paling lama hewan tersebut menghabiskan di atas pohon. Kalau akuatik itu di air, terestrial itu di permukaan tanah. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah fauna arboreal. Kita lihat mana yang betul. Pilihan pertama banteng, gajah, dan badak. B. harimau, singa, serigala. C. orangutan, siamang, monyet. D. burung, angsa, ayam. E. anoa, kambing hutan, dan rusa. Mana yang tergolong arboreal? Ya, betul yang C. Orangutan, siamang, dan monyet. Ini habitatnya di atas pohon ya, jadi bertipe arboreal. Oke, itu. Kita lanjutkan soal nomor 14. Berikut yang bukan merupakan hewan oriental adalah, nah jadi kawasan Indonesia itu menurut Willis dibagi menjadi 2 wilayah, kawasan fauna oriental dan Australia. Nah, kalau Weber tentu ditambah lagi kawasan fauna peralihan. Nah, yang oriental yang mana? Kita lihat ya. A. gajah Bali, A. gajah, B. jalak Bali, C. orangutan, D. kera bekantan, E. anoa. Nah, yang bukan, yang jadi pertanyaan itu yang bukan. Yang bukan yang mana? Ya, jawabannya yang E. Karena E itu masuk ke. Selanjutnya soal nomor 15. Ini soal yang terakhir. Kita baca ya. Suatu makhluk hidup baik hewan atau tumbuhan yang hanya dijumpai pada suatu wilayah tertentu dan tidak dijumpai di tempat lain disebut A. langka, B. endemik, C. unik, D. peralihan, E. punah. Yang mana yang betul? Tentunya yang B ya. Jadi yang endemik
Jadi bersifat persebarannya itu terbatas, hanya wilayah tertentu. Ya, ini makna dari NMP itu seperti itu. Baik, itu beberapa latihan soal ya untuk persiapan evaluasi. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.